مؤخرا ميل وحسن أبو زكريا يحيى بن شرف بن هزم الحزمي رحمه الله تعالى ويبلغ الشيخ برحمه والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه حبيبه وخليله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فمها به عبادة الأوثان وأكرمه صلى الله عليه وسلم بالقرآن المعجزة المستمر على تأكب الأزمان التي يتحدى بها الإنسان والجان. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mannalan paring anugrah sapa Allah alaina ing atase kita bi irsalihi kelawan alaihi ngutusi Allah ilaina maring kita akrama khalqihi ing luweh mulyani makhluki Allah. Akrama khalqihi ing luwih mulyane makhluki Allah alaihi ngatasi Allah. Wa afdalahum lan luwih utamane khalqihi. Wa afdalahum lan luwih utamane khalqihi ladaihi ing dalem ngersani Allah. Ladaihi ing dalem ngersani Allah. Habibahu kang dadi kekasihne Allah. Habibahu kang dadi kekasihne Allah wa khalilahu tegese kekasihane Allah. Abdahu kang dadi kaulane Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Nyatane Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famaha bihi ibadatul ausan. Famaha mongko nglebur sapa Allah. Famaha mongko nglebur sapa Allah bihi kelawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadatul ausan ing nyembah pira-pira berhala. Ibadatul ausani ing nyembah pira-pira berhala wa akramahu lan mulyaaken sapa Allahu ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akramahu lan mulyaaken sapa Allahu ing kanjeng Nabi bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an al-mu'jizati kang ngapesaken. Al-mu'jizati kang ngapesaken al-mustamirrati kang dadi tetep. Al-mu'jizati kang ngapesaken al-mustamirrati kang dadi tetep. Ala ta'aqubil azmani ing atasi gonta-gantini pira-pira mangsa. Ala ta'aqubil azmani ing atasi gonta-gantini pira-pira mangsa. Allati rupani perkara. Allati rupani perkara yatahadda kang nentang. Allati yatahadda kang nentang biha kelawan allati allati rupane perkara yatahadda kang nantang sapa kanjeng Nabi biha kelawan allati yatahadda kang nantang sapa kanjeng Nabi biha kelawan allati al insana ing menungso wal janan pira-pira jin
bi ajma'ihim kalawan sekabiani al insa wal jannah. Wa afhama lan ngalahaken sapa Kanjeng Nabi. Wa afhama lan ngalahaken sapa Kanjeng Nabi biha kalawan allati. Wa afhama lan ngalahaken sapa Kanjeng Nabi biha kalawan allati jami'a ahli zaghi ing sekabiani ahli nyeleweng. Jami ahli zagi ing segabani ahli nyeleweng. Wattughyani lan lacut. Wattughyani lan lacut. Waja'ala lan dadiaken sapa Allahu ing Al-Qur'an. Waja'ala lan dadiaken sapa Allahu ing Al-Qur'an rabi'an ing anteng. Rabi'an ing anteng utawa ing tenang li qulubi ahlil basair. Maring piro-piro atini piro-piro wong kang ahli peningal ati. Di qulubi ahlil basairi maring piro-piro atini piro-piro ahli peningal ati wal irfan lan ahli ma'rifat. Wal irfan lan ahli ma'rifat. Fala yakhluqu mongko ora rusak apa Al-Qur'an. Fala yakhluqu mongko ora rusak apa Al-Qur'an ala kasrati taraddudi ing atase ake-ake mider-mider. Ala kasrati taraddudi ing atase ake-ake mider-mider wa taghayyuril ahyani lan dadi awahe pira-pira mangsa. Lan wa taghayyuril ahyani lan dadi awahe pira-pira mangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abu Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syarah bin Hazam masih menulis mukaddimahnya dengan menyanjung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala memberikan kepada kita dengan utusan yang paling mulianya makhluk, dengan utusan yang paling wa afdalahum ladaih, orang yang menjadi pilihan ya Allah Ta'ala, dan juga menjadi habibahu wa khalilah, menjadi kekasihnya Allah. Dia itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada seorang hambanya adalah terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famaha bihi ibadatul awsan. Juga Allah taala dengan terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengampuni dosa-dosa orang yang menyembah berhala ketika orang itu menyatakan taubat dirinya kepada Allah. Berkat terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyembah berhala, orang yang syirik kepada Allah, ketika dirinya sudah ingin bertaubat taubatan nasuha dengan menyesali perbuatannya dan tidak ingin mengulangi lagi, maka taubatnya seseorang yang menyembah berhala ini akan diterima oleh Allah Ta'ala dengan dasar taubatan nasuha, menyesali dan merenungi kesalahan yang dia lakukan dan tidak mengulangi lagi. Dan menurut beliau bahwa anugerah yang paling besar yaitu dengan terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan kita, sehingga kita bisa merasakan dan bisa meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa insan al-kamil, manusia yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wa akramahu bil Quran. Di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan paling mulianya makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan juga Allah taala memuliakan Rasulullah dengan Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dimuliakan oleh Allah dengan Al-Qur'an.
Al-mu'jizah al-mustamir ala ta'aqubil azman, yang mana dengan Al-Quran itu merupakan mukjizat yang paling besar yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah. Tapi mukjizat yang paling besar itu adalah Al-Quran. Yang itu akan mustamir, akan abadi ala ta'aqubil azman. Sekalipun perkembangan zaman yang luar biasa, maka Allah akan menjanjikan kepada kita tentang kemurnian Al-Quran. Seperti halnya malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Artinya bahwa Allah Ta'ala akan menjaga kemurnian Al-Quran sampai sekalipun perkembangan zaman yang luar biasa, maka Al-Quran akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Sesuai dengan janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya yang menurunkan, kata Allah, dan juga saya akan menjaga Al-Quran itu. Sehingga kita bisa menikmati Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, yang itu akan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa mempelajari, merenungi isi Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang. Dengan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, merenung terhadap cerita-cerita yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran, kita bisa menjadikan ibratan liulil albab, menjadikan sebuah renungan yang luar biasa kepada orang-orang yang mempunyai akal. Itu dengan dahsyatnya Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kitab Al-Quran. Yang mana kitab Al-Quran ini akan dijaga keutuhannya oleh Allah ila yaumil qiyamah. Bahwa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyunya dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ banyak dari kalangan sahabat yang menulis Al-Quran tersebut. Akan tetapi menulisnya bukan di lembaran-lembaran kertas. Ada yang menulisnya Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis di pelapa kurma. Ada yang juga para sahabat itu menulis Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah di batu-batu, sehingga mereka menulis dan itu akan diabadikan. Sehingga pada waktu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini masih menjadi utuh. Artinya masih tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi terhadap Al-Quran. Masih utuh 100%. Karena di situ masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika masa Khalifah Khulafair Rasyidun, di situ sudah mulai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dan di situ banyak peperangan-peperangan, sehingga orang yang dulu menghafal Al-Quran, orang-orang dulu yang telah menulis di pelapah kurma, orang-orang yang menghafal Al-Quran, di waktu masanya Khalifah Sayyidina Abu Bakar, banyak di situ orang-orang yang sudah tewas, orang-orang yang sudah mati syahid. Jadi oleh karena itu, sebab terbanyaknya orang-orang yang sudah mati syahid di waktu masa pemerintahan Khalifah Sayyidina Abu Bakar, banyak di situ para penghafal Al-Quran ini sudah mati syahid. Jadi dengan dahsyatnya Al-Quran, Rasulullah ini bisa mulia. Dan juga ada dalam Al-Quran istilahnya atau kita kenal dengan ayat Makkiyah atau ayat Madaniyah. Ada yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah, itulah yang dinamakan dengan ayat Makkiyah. Sebelum hijrah, Rasulullah sebelum hijrah ke kota Madinah,
ayat yang diberikan, yang diturunkan oleh Allah itu namanya ayat makkiyah. Dan ayat yang makkiyah itu semuanya menjelaskan terhadap akidah dan juga mengokohkan terhadap tauhidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ayat makkiyah itu semuanya menceritakan terhadap akidah dan di situ mengisahkan terhadap Allah. Karena di waktu itu masih sedikit orang-orang yang di situ masuk Islam. Akhirnya turun sebelum hijrah itu namanya dikenal dengan ayat makkiyah. Akan tapi ketika sudah banyak orang yang masuk Islam, atau dikenal dengan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melaksanakan hijrah ke kota Madinah, maka itulah yang kita kenal dengan ayat Madaniyah. Ayat Madaniyah. Artinya sebelum hijrah itu namanya ayat Makkiyah, setelah hijrah itu namanya ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah, ayat sebelum hijrahnya Rasul, itu semuanya menjelaskan terhadap akidah dan di situ menguatkan terhadap tauhid kita kepada Allah. Contohnya Al-Ikhlas, ya. Itu diantara ayat yang makkiyah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di antara ayat-ayat makkiyah ay qoblal hijrah itu adalah qul huwallahu ahad. Ada juga di situ ayat qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Itu juga termasuk ayat-ayat yang di situ ayat makkiyah yang di situ menjelaskan terhadap akidah kita dan juga menguatkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika ayat itu namanya ayat Madaniyah, ayat yang di situ diturunkan oleh Allah ba'dal hijrah, setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, itu semuanya menjelaskan tentang, diantaranya menjelaskan tentang muamalah, tentang jual beli yang baik, dan juga di situ menjelaskan tentang syariat Allah. Dan juga dalam ayat Madaniyah itu juga terkandung hukum-hukum Islam. Jadi ayat Makkiyah itu menjelaskan akidah dan juga menjelaskan tentang penguatan tauhid kita kepada Allah. Kita bisa mengetahui tauhid itu semuanya kita mempelajari ayat namanya ayat Makkiyah. Ketika ayat itu namanya ba'dal hijrah atau kita kenal dengan ayat Madaniyah, itu semuanya menjelaskan tentang diantaranya menerangkan muamalah dan juga menjelaskan tentang syariat Islam dan juga menjelaskan di situ hukum-hukum Islam. Itu semuanya ada dalam ayat Madaniyah. Ketika Islam sudah banyak orang-orang kafir Mekah itu sudah masuk Islam semuanya, banyak di situ ayat-ayat Madaniyah yang diturunkan oleh Allah. Di antaranya idza jaa nasrullahi wal fath. Itu di antara Madaniyah. Jadi banyak ketika masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menentang terhadap Al-Qur'an, ingin menandingi terhadap keijazan Al-Qur'an. Bahwa karena keindahan Al-Qur'an dengan peletakan lafaz-lafaz yang begitu indah yang terkandung dalam Al-Qur'an, susunan yang begitu indah, balaghahnya yang luar biasa yang ada dalam Al-Qur'an, sehingga menarik orang-orang yang di situ membenci terhadap Al-Qur'an, ingin menandingi terhadap Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'an ini sangat luar biasa ijaznya. Susunannya luar biasa. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Semuanya bagus. Ya. Indah, akhirnya berupa yakhsha, ittaqa yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Artinya semua yang ditampilkan dalam ayat Al-Qur'an ini begitu indah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahman
Rahim, Maliki Yaumiddin, semuanya din semuanya. Itu merupakan ijaznya Al-Quran. Sehingga di situ banyak di kalangan orang-orang kafir ingin menandingi kedahsyatan atau keijazannya Al-Quran. Bahwa di antara orang-orang yang ingin menandingi terhadap keijazan Al-Quran, itu kita kenal dengan Musailamatul Al-Kadzab. Bahwa pimpinan orang Quraisy yang di situ ingin menandingi terhadap keindahan keijazan Al-Quran, bahwa Al-Quran bisa ditandingi. Ada di situ Musailamatul Al-Kadzab, orang yang berani menentang dan juga ingin menandingi terhadap keijazan keindahan yang ada dalam Al-Quran. Susunan Al-Quran itu sangat indah. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Semuanya tar semuanya. Sehingga orang yang mendengarkan Al-Quran, sekalipun kita sering mendengar, setiap hari kita mendengar orang membaca Al-Quran, maka dalam diri kita, hati kita tidak akan menemukan rasa malal, menemukan rasa yang tidak mau untuk kita dengar. Ya. Itu merupakan keijazan Al-Quran. Sekalipun Al-Quran setiap hari kita baca, setiap hari kita dengar, maka dalam hati kita tidak ada sedikit pun rasa untuk tidak mendengarkan Al-Quran. Itu diantara keijazan Al-Quran. Dan juga memberikan ketenangan dalam hati ketika orang itu membaca Al-Quran. Dan juga Musailamatul Al-Kadzab ini diceritakan bahwa ingin mendandingi terhadap surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Bahwa Musailamatul Al-Kadzab ingin menandingi surat Al-Fil, surat gajah, ya, dengan menuliskan Al-Filu Al-Fil, anfuhu tawil, bahwa Musailamatul Kadzab mengatakan gajah itu adalah anfuhu tawil, hidungnya panjang, ya. Sekalipun akhirnya berakhiran fil, tapi kedengarannya kurang bagus. Tidak seperti alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yajal kaidahum fi tadlil. Semuanya fil, tadlil. Tuh. Itu merupakan keijazan Al-Quran. Sekalipun Musailamatul Al-Kadzab itu membuat kata-kata sendiri, membuat syairan yang menjelaskan tentang Al-Fil, itu masih kurang bagus kedengarannya. Al-Filu Al-Fil, anfuhu tawil, ya. Sekalipun berakhiran fil, wil, itu kurang bagus kedengarannya. Tidak ijaz seperti Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil. Semuanya, ya. Fil, bisijil, ababil, semuanya. Itu merupakan keijazan Al-Quran dan tidak bisa ditandingi oleh manapun. Makanya Allah mengatakan kulla in ijtaba'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimisli. Andaikan kata Allah, semua makhluk manusia dan jin, setan, semuanya ini kompak untuk menjadikan atau membuat bimisli hadzal Quran, membuat seperti ayat-ayat Al-Quran, maka la ya'tuna bimisli, maka mereka tidak akan bisa mengumpulkan atau keindahan seperti keindahan Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, sekalipun mereka saling membantu antara manusia dan jin ingin membuat Al-Quran, ingin membuat syairan yang di situ bisa menandingi terhadap keindahan Al-Quran. Ini saking ijaznya Al-Quran dan juga janji Allah akan diutuhkan, dimurnikan Al-Quran ila yaumil qiyamah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, saya akan menjamin terhadap Al-Quran dan juga saya akan menjaga Al-Quran ila yaumil qiyamah. Itu bukti dari bahwa Al-Quran ini akan dijaga selamanya oleh Allah. Sekalipun perkembangan zaman yang luar biasa, bahwa Allah tetap akan menjaga Al-Quran yang kita baca. Makanya di situ para sahabat dulu berinisiatif ingin mengumpulkan Al-Quran. Ketika Rasulullah
menyampaikan wahyunya, menyampaikan ayat Al-Quran di kalangan para sahabat. Di antara yang menulisnya, di antaranya Zaid bin Sabit, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu di antara orang-orang yang di situ ketika Rasulullah memberikan ayat Al-Quran di hadapan para sahabat, oleh Zaid bin Sabit ditulis, oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditulis di pelapah kurma, di bebatuan. Ini untuk menjaga terhadap keutuhan Al-Quran. Mungkin di masa Rasulullah SAW Al-Quran masih utuh. Akan tapi ketika masa sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, di situ terjadi perang Yamamah, yang di situ banyak menewaskan, banyak di situ orang-orang yang hafal Al-Quran mati syahid. Ketika Rasulullah dulu, di masa Rasulullah banyak orang yang menghafal Al-Quran. Di masa Rasulullah banyak di situ ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran, mereka langsung menghafalnya. Rasulullah menyampaikan Al-Quran, mereka langsung menulisnya. Tapi ketika Rasulullah SAW sudah wafat dan digantikan Khalifah Sayyidina Abu Bakar, dan di situ terjadi tragedi perang Yamamah, yang di situ banyak menewaskan, banyak orang yang mati syahid di antara orang-orang yang menjaga Al-Quran. Sehingga Sayyidina Umar berkeinginan untuk mengumpulkan Al-Quran. Karena apa? Karena saking banyaknya orang yang syuhada, orang yang mati syahid di antara orang-orang yang menghafal Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu ijaznya luar biasa. Maka dianjurkan oleh syariat ketika kita hendak membaca Al-Quran, ketika melihat ayat-ayat azab di situ, ayat siksaannya Allah, maka kita usahakan dalam diri kita untuk menangis. Ada yang mengatakan bahwa di kitab Zubatul Itqan itu fi ulumil Quran, beliau menyampaikan kalau kita membaca ayat Al-Quran dan di situ menerangkan tentang adab, kalau kita tidak bisa menangis, maka fatabakau, maka menangis-nangislah, pura-pura menangis. Itu saking dianjurkan ketika ada ayat adab di situ menjelaskan tentang adab Allah. Di situ dianjurkan kita harus menangis. Dan juga di situ ketika ayat menerangkan ayat basyirah, menerangkan tentang ayat-ayat yang membahagiakan terhadap orang Islam, membahagiakan terhadap pembalasan Allah ketika orang itu berbuat baik, maka dengan membaca ayat itu kita dalam keadaan bahagia. Ketika kita membaca ayat adab, ayat siksaan ya Allah, maka kita berusaha untuk menangis. Kalau kita tidak bisa menangis, kata orang musannif yang mengarang kitab Zubatul Itqan fi ulumil Quran, beliau menyampaikan fatabakau, maka seakan-akan menangis sekalipun kita tidak bisa menangis. Mungkin karena hati kita terlalu keras, lebih keras daripada batu, asyaddu qaswah misalnya. Karena sering hati kita belum bisa membaca Al-Quran dengan bisa merenung, tadabbur, ya, sehingga untuk menangis tidak bisa. Maka beliau menyarankan untuk menangis-nangis atau pura-pura nangis. Inna adzabi lasyadid misalnya, seperti itu. Ketika kita membaca ayat-ayat adab, maka kita dalam hati kita merasa sedih tentang siksaan Allah yang luar biasa. Jadi ketika dari golongan manusia dan dari golongan jin pun mereka bersepakat berkumpul ingin mengumpulkan dan ingin menandingi Al-Quran, maka la ya'tu nabi mislih, maka mereka antara golongan jin dan golongan manusia tidak bisa menandingi terhadap Al-Quran, tidak bisa menandingi terhadap keindahan Al-Quran yang sangat luar biasa, ijaznya luar biasa. Dan juga Al-Quran bisa menjadikan hati itu tenang dengan membaca Al-Quran. Fala yakhluqu ala kasrati ta'addud wa taghayyuril ahyan. Dan juga Allah Ta'ala menjaga Al-Quran ini tidak akan rusak, akan kekal abadi sampai ila yaumil qiyamah, sekalipun di situ banyak keraguan-keraguan yang ada dalam Al-Quran, wa taghayyuril ahyan, dan di situ banyak perkembangan zaman. Al-Quran akan utuh ila yaumil qiyamah, dan itu sesuai dengan janji
Allah. Tidak akan bisa seperti kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kitab Taurat, Injil, Zabur, itu semuanya banyak yang merubah. Tapi Al-Quran, khusus kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah khusus kepada Nabi Muhammad, ini akan dijamin kemurniannya ila yaumil qiyamah. Wa yassarahu lan gampangaken sapa Allahu ing Al-Qur'an lidzikri krana dadi pengiling. Wa yassarahu lan gampangaken sapa Allahu ing Al-Qur'an lidzikri krana dadi pengiling hatta istadharahu hingga amrih pertelahu ing Al-Qur'an. Hatta istadharahu hingga amrih pertelahu ing Al-Qur'an sugarul wildan sapa pira-pira bocah cilik. Sigorul wildan sapa pira-pira bocah cilik wa dhamina lan nanggung sapa Allah wa dhamina lan nanggung sapa Allah hifdzahu ing ngrekso Al-Qur'an wa dhamina lan nanggung sapa Allah hifdzahu ing ngrekso Al-Qur'an min tadarrukit taghayyur min tadarrukit taghayyur saking anyar tekoni Allah ilaihi maring Al-Qur'an min tadarrukit taghayyuri saking anyar tekoni Allah ilahi maring Al-Qur'an wal hadasani lan perkara kang anyar teko. Juga Allah Ta'ala di situ memudahkan terhadap seseorang yang ingin mempelajari terhadap Al-Qur'an. Ketika orang itu ingin mempelajari Al-Qur'an, maka Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepadanya yang bisa mempelajari dan bisa mentadabburi terhadap kandungan Al-Qur'an. Sehingga anak kecil pun, kata Syekh Abu Zakaria Yahya Muhyiddin, ketika meneladani Al-Quran, ketika ingin mempelajari Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan kepadanya. Hatta istadharu sigaru wildan. Sekalipun anak kecil, hingga anak kecil, Allah Ta'ala ketika sigaru wildan ini berkeinginan untuk mempelajari terhadap kandungan Al-Quran, maka Allah Ta'ala memudahkan terhadap kita. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah Ta'ala memudahkan kepada orang yang di situ ingin mentadabburi terhadap Al-Quran. Dan juga Allah Ta'ala menanggung, menjamin untuk menjaga Al-Quran. Wa dhamina hifdhahu min tadarrukit taghayyur ilaihi wal hadasan. Bahwa Allah Ta'ala akan menjamin terhadap kemurnian Al-Quran. Sekalipun banyak perubahan dan juga perkembangan zaman, ini tetap Al-Quran akan dijaga oleh Allah. Wal hadasan, dan sesuatu yang akan terjadi pun yang mengenai terhadap Al-Quran pasti di situ akan dijaga oleh Allah. Al-Quran ini asli akan menjadi murni sampai ila yaumil qiyamah. Ini merupakan janji Allah, dan itu ketika orang itu sudah berkaitan dengan Al-Quran, maka orang itu akan menjadi mulia. Rasulullah SAW itu dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran, mukjizat yang paling besar. Jadi para sahabat di masa Rasulullah itu banyak yang menghatamkan Al-Quran 1 minggu 1 kali, ada juga yang di situ 3 hari 1 kali. Ada yang juga para sahabat, termasuk di antara karomahnya para sahabat, 1 sholat itu juga khatam Al-Quran. 1 sholat isya, misalnya sholat isya, khatam Al-Quran. Itu di antara karomahnya para sahabat. Saking hatinya tersentuh selalu, hatinya sangat lembut para sahabat, sehingga untuk beribadah kepada Allah ini sangat indah, sangat ladzat. Ada yang di situ 1 malam bisa khatam. Ya. Kalau kita 1 tahun masih belum khatam. Jadi memang ketika membaca Al-Quran akan menjadi robi, akan menjadi tenang. Jadi ketika sudah sering membaca Al-Quran, hati itu akan menjadi tenang, akan menjadi tentram. Itu dengan barokahnya Al-Quran. Jadi para sahabat dulu membaca Al-Quran, di situ sampai bengkak kakinya. Dari saking lamanya duduk dan di situ membaca Al-Quran. Kalau kita lama duduk sambil bengkak, di situ sering kita ngobrol, sehingga di situ menyebabkan kakinya menjadi bengkak akibat kita ngobrol. Tapi kalau para sahabat dulu
Membaca Al-Quran itu tidak mengenal waktu. Dalam sholat pun para sahabat itu hatta membaca Al-Quran. Itu diantara karomahnya para sahabat. Saking mulianya Allah Ta'ala memberikan kemuliaan yang ada dalam Al-Quran. Setiap apa-apa yang berkaitan dengan Al-Quran, maka dia itu akan menjadi mulia. Wa huwa utawi Al-Qur'an mahfudun iku kang den reksa bihamdillah ta'ala kelawan mujini Allah Ta'ala. Mahfudun iku kang den reksa bihamdillah kelawan sucini Allah Ta'ala, kelawan mujini Allah Ta'ala wa fadlihi lan kaanugerahane Allah Ta'ala. Wa fadlihi lan kaanugerahane Allah Ta'ala ma ikhtalafa ing dalem selagine beda-beda. Ma ikhtalafa ing dalem selagine beda-beda al-malwan apa waktu awan lan wengi. Makhdalafa ing dalam selagine beda-beda al-malwan apa waktu awan lan bengi, bahwa Allah Ta'ala akan menjaga Al-Quran dengan anugerahnya Allah. Jadi Al-Quran ini sangat mulia bagi kita. Ketika kita selalu mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, maka hati kita akan menjadi lembut, akan menjadi tersentuh. Tidak seperti asyaddu qaswah. Tapi kalau orang itu sudah tidak sering membaca Al-Quran, jarang membaca Al-Quran, Al-Qurannya ditaruh di tempat yang di situ jarang kita baca, sehingga Al-Qurannya itu kotor, ya, saking tidak banyak yang tidak membaca Al-Quran, makanya orang tersebut akan hatinya menjadi keras. Ketika orang itu jarang membaca Al-Quran, maka hatinya menjadi keras. Istiqomah membaca Al-Quran sekalipun tidak banyak, satu hari satu lembar, atau satu hari satu kaca, atau satu hari tidak boleh setengah kaca. Dengan istiqomah seperti itu, karena amal yang paling baik di hadapan Allah, amal yang istiqomah sekalipun amal itu sedikit. Dawam, yang penting itu istiqomah terus menerus. Istiqomah baca Al-Quran setiap hari satu juz, satu bulan kita menjadi khatam. Dengan seperti itu hidup kita akan menjadi tenang, menjadi tentram, keluarga kita akan menjadi tentram, menjadi tenang. Itu dengan barokahnya Al-Quran. Dan merupakan wahyu yang terbesar yang diberikan Allah kepada Rasulullah adalah Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan terhadap kandungan isi Al-Quran dan juga bisa dimudahkan oleh Allah bisa mentadabburi terhadap kandungan Al-Quran. Ala hadiniya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi allimna alladhi yanfa'una rabbi wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na rabbi allimna alladhi yanfa'una rabbi fakina faki alana wa qarabati rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi allimna alladhi yanfa'una rabbi fakihna wa faki alana wa qarabati lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.